Salam Patunggilan. Program baru GKJW saat ini ngolehke, mendapatkan. Selain itu, ngolehke ini sebuah singkatan ngobrol-ngobrol atau ngomong-ngomong oleh kepinteran. Saat ini kita akan berbicara, ngobrol masalah yang lagi in, yang saat ini juga akan dibicarakan dan akan dilakukan bersama oleh warga GKJW. Bersama dengan saya saat ini sudah hadir Bapak Pendeta Krista yang akan berbincang bersama dengan saya. Bagaimana kabarnya Pak Krista? Baik-baik Pak Agus. Ya. Perjumpaan kita saat ini membicarakan masalah yang lagi in, yang lagi booming di GKJW. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk lewat FB maupun IG GKJW. Paling tidak ada 9 Pak Krista. Ya. Luar biasa. 9 pertanyaan yang sudah kami terima, antara lain yang pertama Pak Krista, ini langsung 3 pertanyaan yang akan saya sampaikan. Yang pertama dari saudara kita Agung Priyo Hasnanto, yaitu pertanyaan, kenapa kok GKJ mengikuti tradisi Rabu Abu? Padahal dari dulu nggak pernah ada ibadah Rabu Abu. Yang kedua dari saudara kita Widiarsa. Pertanyaannya, apa yang menjadi dasar GKJW memasukkan penghayatan Prapaskah, khususnya Rabu Abu dan Kamis Putih, yang notabene semenjak kecil begitu Pak Krista, baik di katekisasi calon sidi maupun sekolah minggu, tidak pernah disinggung sama sekali. Baik memang, dan tidak ada salahnya kita turut menghayati liturgi tersebut. Sebab Rabu Abu cenderung lebih familiar, kekeluargaan di kerabat terdekat kita, yaitu Yahudi dan Katolik, melakukan puasa dan mengusapkan abu di kening sebagai tanda pertobatan. Karena adanya ketidakserasian dari masing-masing jemaat GKJW ini macam-macam ternyata melakukan ibadah Rabu Abu. Ada yang sudah, bahkan ada yang belum sama sekali. Itu yang kedua. Pertanyaan yang ketiga dari Sonya Revita, akankah GKJW ada tradisi Rabu Abu? Makna dan alasan tradisi Rabu Abu untuk warga GKJW itu apa, Pak? Silakan Pak Krista untuk memberikan tanggapan dari rekan-rekan saudara kita ini. Santai aja Pak Krista, ngopi-ngopi juga boleh. Nah, sudah disiapkan kopinya. Oke, saya akan menjawab 2 orang bertanya dari Facebook dan 1 orang bertanya dari Instagram. Pertanyaannya mirip-mirip. Kenapa GKJW sekarang mengadakan perayaan atau mengikuti tradisi Rabu Abu? Pertama-tama saya ingin mengoreksi dulu dari pertanyaannya Mas Widiarsa yang dimuat pada Instagram GKJW, bahwa tradisi Rabu Abu itu tidak mengikuti tidak mengikuti saudara-saudara kita dari agama Yudaisme atau Yahudi. Ya.
Karena di Yahudi tradisi Rabu Abu itu tidak ada. Ya, tradisi Rabu Abu, tradisi Prapaskah dulu. Ya. Tradisi Prapaskah itu dimulai sejak Konsili Nikea tahun 325. Nah, pada saat Konsili Nikea itu masa Prapaskah 40 hari sebelum Paskah itu disebut dengan Quadragesima. Oh, apa itu Pak Krista? Quadragesima itu adalah 40 tahun. Wah. 40 hari, maaf saya keliru. 40 hari sebelum Paskah. Dan pada abad keempat itu hitungannya dimulai pada minggu kelima. Oh, pakai dihitung Pak Krista itu ya? Dihitung. Hitungannya pakai hitungan apa itu? Pakai hitungan Yahudi 40 hari. Saya pikir hitungan Jawa. Enggak, hitungan Yahudi. Jadi ini merujuk kepada kebiasaan Musa di Gunung Sinai sebelum mendapatkan 2 loh batu. Kemudian kebiasaan Nabi Elia sebelum ditemui oleh Tuhan di gunung Horeb, ya. Gunung Sinai dan Gunung Horeb itu adalah nama dari satu gunung. Oh, sama berarti Pak Krista ya? Ya, jadi pada zaman Musa disebut Sinai, pada zaman Elia disebut Horeb. Lalu 40 hari 40 malam juga itu adalah puasanya Tuhan Yesus sebelum memulai karyanya. Nah, gereja rupanya mewarisi hitungan 40 hari itu untuk masuk ke dalam masa Paskah. Nah, pada abad keempat sampai abad ke-10 itu permulaan daripada masa Prapaskah adalah minggu kelima sebelum Paskah. Hari Minggu maksudnya. Masalahnya adalah kalau dihitung hari Minggu tanpa memperhitungkan harinya, maka hitungan puasanya tidak lengkap 40 hari, tidak jangkep. Maka kemudian orang mulai berpikir-pikir, abad ke-6 itu diputuskan untuk dimundurkan 4 hari dari hari Minggu pertama itu sehingga tiba di hari Rebu. Nah, mulai saat itulah masa awal dari Prapaskah dimulai hari Rebu. Tapi tidak atau belum disebut Rabu Abu. Nah, itu. Apa Rabu coklat Pak itu Pak? Rabu oh, Rabu Abu ya, Rabu Abu saja ya. Belum disebut itu. Oh, belum disebut. Belum ada sebutan Rabu Abu itu. Jadi hanya permulaannya hari Rabu. Nah, baru kemudian sejak abad ke-11 sampai 13 kemudian orang mulai muncul tradisi gereja menorehkan abu di dai. Nah, itu kemudian muncullah istilah Rabu Abu. Jadi Rabu Abu itu adalah tradisi gereja. Oh, tradisi gereja tradisi gereja. Norenya di Batuk ini Pak, di mana Pak itu Pak? Norenya di Batuk. Wah, di Batuk. Batuk saya lebar ya Pak. Ya, tradisi Rabu Abu dimulai pada masa-masa itu. Artinya permulaan dari 40 hari Prapaskah menjelang masuk dalam Paskah itu dimulai ketika Gereja Ortodok Barat itu belum terpisah dari Ortodok Timur. Ortodok Barat itu adalah gereja atau keuskupan atau kepatriarkan Roma yang kemudian disebut sebagai Gereja Katolik Roma. Sedangkan Gereja Ortodok Timur itu ada 4 kepatriarkan, yaitu Kepatriarkan Antioquia, Konstantinopel, Alexandria, dan yang tertua itu Yerusalem. Nah,
pada abad ke-11, tepatnya di tahun 1054, tidak bisa lagi ditahan-tahan terjadi perpecahan antara kelompok ortodok barat. Kenapa disebut barat? Karena itu letaknya mulai dari kota Roma ke arah barat, jadi ke arah Eropa barat. Sedangkan ortodok timur itu dimulai dari sebelah timurnya kota Roma. Jadi semua kepatriarkan yang di sebelah timurnya kota Roma itu disebut sebagai ortodok timur. Nah, pecah. Tapi Rabu Quadragesima, atau lebih tepatnya caput Quadragesima atau permulaan dari 40 hari terus dilakukan oleh masing-masing kepatriarkan, baik Katolik Roma maupun Ortodok Timur. Nah, sementara Katolik Roma setelah itu memang sejak abad 11 sampai 14 itu memunculkan tradisi penorehan abu. Jadi tidak bisa dipungkiri bahwa tradisi Rabunya itu tradisi sebelum perpecahan, tradisi pengolesan abu itu memang muncul di Ortodok Barat. Wah, sejarahnya panjang. Dan itu belum ada perpecahan antara gereja Ortodok Barat dengan gereja Protestan. Baru abad ke-16, tepatnya tahun 1517, ya, tepatnya lagi tanggal 31 Oktober. Wah, sampai hafal tanggalnya Pak Krista. Ya, otomatis. Ya, otomatis. Itu dimulailah yang namanya skisma kedua atau perpecahan gereja Ortodok Barat menjadi Katolik. Katolik memang induknya, dan Protestan. Jadi jujur saja tidak bisa dipungkiri bahwa tradisi Rabu Abu itu kita warisi dari tradisi gereja ortodok, ya, baik ortodok yang esa atau gereja yang esa semula maupun dari gereja Katolik, ya. Nah, kalau dilihat ada beberapa pertanyaan itu ada kekhawatiran, kok kita ikut-ikutan? Ya, sebenarnya begini. Ya, ini ada tadi pertanyaan, sejak kecil enggak pernah diajarkan. Kenapa kok di GKJW tidak dilakukan? Itu ada ceritanya. Jadi sejak terjadi perpecahan gereja Katolik dengan gereja Protestan, itu gereja Protestan terutama pada masa Calvin dilanjutkan dengan keras oleh Zwingli, itu gereja Protestan mengikis habis simbol-simbol yang ada di dalam gereja. Jadi supaya beda dengan Katolik, ya mungkin masih diwarnai oleh rasa geram, rasa permusuhan dengan gereja Katolik waktu itu. Jadi waktu itu termasuk sampai sekarang apa jengkel? Iya, jengkelnya sampai berabad-abad itu. Iya, kira-kira kita sekarang masih jengkel enggak Pak Krista? Nah, justru itu. Justru itu. Maka kalau ditanyakan kenapa kok kita sekarang pakai Rabu Abu? Itu ada dua alasan. Pertama, kesadaran sejarah kita semakin baik. Wah, itu yang penting, timbul lagi. Ya, timbul lagi. Yang kedua, kesadaran oikumenikal kita juga tambah baik. Nah, dua saudara-saudara. Dua alasan itu. Kesadaran itu yang penting. Ya, kesadaran. Sehingga yang sudah ya sudah, sing wis ya wis. Jadi jangan sampai dendam itu kita pelihara sampai berabad-abad. Bahwa kemudian ada mirip-miripnya dengan gereja Katolik, apa salahnya kalau itu baik? Ya, kalau memang baik kenapa tidak? Sing wis ya wis, jagung dipuklek Cina, barang kadung. Terus nae wis. Iya. Itu sama dengan pecut di sebelah no. Barang wis kebacut arep dikapakno. Wis ya. Wis. Nggak usah diingat-ingat, jadi kita move on dari perpecahan abad ke-16 supaya kita bisa memuliakan Tuhan itu tidak diwarnai oleh kekesalan hati, tetapi diwarnai oleh
kemurnian. Yo kalau kesel nanti ke gereja malah bosen ndak mau, apalagi jengkel. Kok gereja nggak boleh jengkel ini sebagai ungkapan syukur kok. Iya. Nah, itu yang terjadi pada masa itu sehingga yang kemudian kita warisi ya sampai sekarang kita mewarisi yang namanya Rabu Abu itu. Jadi memang sejarahnya kalau dirunut cukup panjang dan memang kalau disebut ikut-ikutan ya bukan ikut-ikutan begitu saja karena kita memang mewarisi hal-hal yang baik. Wong kita bisa ngomong itu juga ikut-ikutan. Jadi semua kita bisa ini kan juga karena ikut-ikutan. Ya ikut-ikutan tidak harus dipahami sebagai hal yang buruk ya. Ikut boleh, kalau memang baik kenapa tidak itu loh. Bagus. Ya. Ya sudah Pak Krista ya. Ya. Ini ada pertanyaan lagi. Tadi saya katakan ada 9. Ya. Yang baru saya sampaikan itu baru ada 3. Ini ada pertanyaan yang keempat dan kelima. Saya gabung saja Pak Krista. Ya. Ini dari yang keempat ini dari Chris John. Ya. Petinju mungkin ini. Chris Harjanto ini. Oh, Chris Harjanto. Ya, Chris Harjanto. Mau sharing sekaligus bertanya. Sebenarnya apakah boleh kita warga GKJW melakukan dan menghayati tradisi-tradisi masa Prapaskah layaknya saudara kita Katolik? Seperti yang saya lakukan, yaitu memasang daun palma pada salib berkorpus, berpantang dan berpuasa. Karena selama ini saya melakukan hal tersebut masih dianggap aneh dan tabu oleh tetangga-tetangga sekitar yang juga warga GKJW. Jadi Mas ini ya, Mas Chris John ini sudah melakukan, sudah melakukan itu, dan dia sudah berpantang, sudah berpuasa. Pak Krista pernah berpuasa enggak ini? Sudah. Wah, saya ini nggak betah Pak. Saya mau berpuasa cuma nggak mau makan, mau minum itu, wah ini nggak kuat saya. Itu pertanyaan yang keempat. Dan pertanyaan yang kelima, sekalian saya gabungkan dari Ibu Wahyu Esti. Masa Raya Paskah yang diawali dari Rabu Abu merupakan tradisi Kristen yang ada sejak lama, sudah lama. Bagaimana pemaknaan masa Raya Paskah dalam konteks GKJW? Maknanya bagi GKJW itu seperti apa Pak Krista? Mengingat beberapa dekade lalu kita masih melaksanakan masa Raya Paskah dimulai dari Minggu Prapaskah 8 yang tepat di hari Minggu, bukan Rabu. Ya. Itu 2 pertanyaan yang saya gabungkan Pak Krista. Baik, pertanyaan yang terakhir saya kira sudah terjawab tadi ya? Ya, sudah terjawab tadi. Cuma begini, pertanyaan dari Mas Chris Harjanto ini menarik karena selama ini kok dianggap aneh. Kembali kepada sejarah gereja kita GKJW, yaitu bahwa yang masuk pengaruh yang masuk kuat di GKJW melalui para penginjil Nederland Sendeling Genootschap itu adalah teologi etis yang pertama. Teologi etis ini teologi yang berkembang pada abad 18. Nah, teologi ini masih banyak terpengaruh oleh terjadinya pertengkaran antara Katolik dan Protestan waktu itu. Sehingga banyak tradisi-tradisi Katolik yang kemudian dihilangkan, ya. Yang awalnya itu sebenarnya berangkat dari rasa geram, rasa jengkel, ya kan, seperti salib misalnya, kita pasang biasanya salib. Kalau Protestan itu tidak ada korpusnya, tidak ada tubuh Yesusnya. Sedangkan kalau saudara-saudara kita, sedulur-sedulur kita Katolik kan ada tubuh Yesusnya. Nah, karena Calvin itu mengatakan bahwa semua yang bisa merusak konsentrasi terhadap firman Tuhan,
Karena firman Tuhan menurut Calvin absolut. Maka itu harus dilepas dari ruang ibadah, termasuk musik. Musik yang boleh dipakai pada zaman itu adalah musik becak, orgel itu yang sambil dipancal itu. Ya. Itu asik sebetulnya, luar biasa. Sambil itu kan dulu. Ya. Sekarang itu di gereja-gereja kita, GKJW itu malah sudah ada campur sari, dangdutan, kentrung. Ya. Wah, luar biasa, kerawitan sudah ada, Pak Krista. Betul. Nah, kemudian pada periode berikutnya yang masuk ke GKJW adalah kelompok teologi pietis. Teologi pietis itu ada dua. Teologi pietis yang menyebut dirinya progresif atau modern, yang mengakomodir gagasan-gagasan rasional masa pencerahan atau renaissance, dan kelompok teologi pietis yang konservatif, yang masih mewarisi gaya-gaya teologi pietis tadi ya. Jadi ini teologi etis. Nah, contohnya di bukunya Pak Ismanu Mustoko Magnalia Dei itu disebutkan pada halaman 207, selama pelayanan para sending di wilayah Jawa Timur hanya terdapat 3 pendeta utusan yang beraliran modern, artinya pietis progresif, yaitu Van der Valk di Sidokare, Ten Zeldam dan Swik di Kediri, dan Harthoorn di Malang. Ini pada halaman 207 disebut begitu. Nah, pada buku yang lebih kuno, yaitu Babat Sending ing Tanah Jawi, karangan Walter Big, buku yang ditulis tahun 1939 ini. Wah, 39 Pak Kresa, sudah lahir. Loh. Itu halaman 134 dituliskan begini. Tuan Huisu sampun kesel margi saking panglawanipun Tuan Harthoorn, tuwin kasisahan warni-warni ingkang dipun alami wonten ing Mojowarno. Jadi perbedaan cara pandang konservatif dan progresif itu begitu seru ya. Jadi kalau yang rasional itu dianggap gangguan pada waktu itu. Nah, teologi pietis yang kemudian menjadi berkembang jadi teologi etis konservatif, inilah yang kemudian diwarisi oleh GKJW. Makanya GKJW tidak mewarisi tradisi Rabu-Abu pada waktu itu. Ya. Nah, tapi sekarang kesadaran oikumenikal kita sudah begitu bangkit, kesadaran sejarah kita bangkit. Oke, kita melihat ke sejarah masa lampau, bapak-bapak gereja kita, abad keempat tadi, sejak Konsili Nikea. Konsili Nikea itu belum ada perpecahan gereja barat dan gereja timur, itu sudah melakukan ibadah Rabu, walaupun belum disebut Rabu-Abu. Ya, sejak abad ke-6 ya itu kemudian diganti hari Rebu. Kalau sejak tahun 325 tadi mulainya hari Minggu. Nah, itu Pak yang bisa ya, saya. Memang masalah tradisi ini kan gampang-gampang susah. Ya. Tradisi. Kadang-kadang kita melakukan sesuatu yang tidak seperti biasanya, sudah diprotes. Ya. Kalau sekarang ini misalnya khotbah, pelayan turun dari mimbar sudah biasa. Ya. Kalau dulu turun dari mimbar, diturunkan terus gitu. Nggak bisa. Jadi masalah tradisi ini, wah, perkembangannya luar biasa. Sebenarnya dengan kita melakukan persiapan menuju Paskah yang disebut minggu-minggu prapaskah, kita sebenarnya makin kembali ke masa lampau yang lebih jauh daripada masa abad ke-16 perpecahan Katolik dan Protestan. Kita sudah lebih ke sana lagi. Ya, lebih ke sana lagi. Ya. Oke, Pak Krista. Ini masih ada 3 pertanyaan lagi yang sekaligus saya bacakan. Yang pertama dari Bima Wahyu Pamungkas.
mengapa yang dibakar adalah daun palem dari Minggu Palem Arum dari tahun sebelumnya. Jadi setahun ini, setahun. Rabu abu apakah tradisi asli kekristenan atau serapan dari tradisi lain? Kalau benar, mengapa diadopsi oleh kekristenan? Sebenarnya sudah tadi juga sudah disampaikan. Tapi silakan nanti Pak Krista untuk menyampaikan lagi. Yang berikutnya dari Reni Julianti. Dalam ibadah Rabu abu, apakah sebaiknya ruangan gereja diberi dekorasi khusus? Dikasih apa begitu. Jika iya, dekorasi seperti apa yang sebaiknya dilakukan? Benda apa saja yang dipakai dan sebagai simbol apa? Ini harapannya. Jadi kira-kira apa yang perlu dijadikan simbol-simbol atau yang dipersiapkan? Yang terakhir dari Heni Tirta Kinasih. Mengapa dinamakan Rabu Abu? Makna tanda salib di dai menggunakan abu. 3 pertanyaan yang sekaligus saya sampaikan. Dan sebenarnya tadi juga sudah Pak Krista jelaskan. Ya, tapi tidak apa-apa diulang lagi sehingga semakin jelas kita ini. Karena mungkin ini mewakili beberapa saudara-saudara kita. Mungkin masih banyak lagi di antara warga jemaat yang masih bertanya-tanya. Ya. Apa sih ini Rabu Abu? Tradisi Rabu Abu itu adalah khas tradisi Kristen. Kalau Rabu Abu gandeng jadi satu. Jadi tradisi Rabu itu dimulai oleh gereja-gereja ortodoks sebelum perpecahan, mulai abad ke-6, tetapi Prapaskahnya itu sudah dimulai sejak abad ke-4 ketika Konsili Nikea tahun 325. Abunya itu dimulai oleh Katolik. Ya, jadi Rabu Abu itu memang tradisi Katolik setelah terjadinya perpecahan gereja Ortodok Barat dan Timur. Nah, tapi kalau tradisi abu saja tanpa Rabu itu tradisi yang sangat kuno. Itu tradisi orang-orang Mesopotamia. Itu bisa kita dapatkan langsung juga dari Alkitab. Yang pertama dari Kejadian pasal 18 ayat 27. Oh, di Alkitab juga ada toh Pak? Ada. Ya. Saya bacakan ya. Kejadian 18 ayat 27 disebutkan di situ demikian. Abraham menyaut, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu. Debu di dalam bahasa Ibrani kan apar. Abu di dalam bahasa Ibrani itu efer. Jadi mirip memang. Afar dan efer. Afar wa efer ya. Tradisi ini sudah diwarisi oleh Abraham sejak dari Ur Kasdim rupanya. Ur Kasdim kan daerah Mesopotamia, sekarang Irak itu ya. Nah, Abraham kan bukan orang Yahudi, karena pada zaman Abraham Yahudi belum ada. Ya. Oh, sudah lama banget. Sudah lama banget. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua kita bisa ditemukan pada kitab Yunus, pasal 3 ayat yang ke-6. Disebutkan, setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Ya, jadi Niniwe itu kan zaman itu adalah ibu kota Babel. Ya, Niniwe itu ibu kota Babel pada masa itu, dan Babel itu di daerah Mesopotamia juga di wilayah Irak situ. Artinya tradisi di wilayah situ mengenai abu sebagai lambang perkabungan. Nah, kemudian lambang kesedihan, kesusahan. Termasuk Ayub ketika menderita sakit, sahabat-sahabatnya itu berdiam diri dengan abu di dia sana. Duduk di abu juga. Ya. Nah, itu lambang. Nah, kemudian itulah yang diadopsi oleh kekristenan, abunya tadi. Lalu jadilah Rabu Abu yang maknanya itu adalah
pertama kita introspeksi, ya, mengoreksi diri sendiri, tidak orang lain yang mengoreksi dirinya sendiri. Kemudian menyesal kalau sudah tahu apa saja yang menjadi kelemahan, kesalahan, keterbatasan, itu kemudian menyesal, lalu bertobat kepada Tuhan. Mohon supaya bisa penyesalannya ini didengar dan Tuhan mau membimbing kepada kebenaran. Nah itu, kadang-kadang orang menyesal tapi gak mau bertobat. Nah, itu ya. Ini penyesalan sekaligus mengarah kepada pertobatan. pertobatan. Artinya pertobatan itu adalah juga mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, simbolnya sekarang, karena pertobatan atau penyesalan ini juga perlu menjadi saksi bahwa orang-orang Kristen juga adalah orang-orang yang terbatas, maka simbolnya biasanya dalam bentuk salib yang dikalungi ketupat. Nah, ketupat itu kalau ada lagi nih. Asik ini Pak. Kalau Reza. di GKJW di Jawa itu yang kontekstual itu ketupat. Iya, jadi itu dipasang di depan pintu, jadi bisa di atas, di apa itu namanya? Di pintu masuk itu ya, Nah, di pintu masuk, pintu di masuk. dalamnya itu ada salibnya. Oh bukan, di Oh luarnya. bukan, oh di luar. Di luar, kalau di dalam kan orang nggak bisa lihat. Nah, sekalian itu bisa bersaksi loh. Iya. Oh ini Kristen loh, kok ada salibnya, terus ada ketupatnya. Iya. GKJW ini. Iya, GKJW. Kontekstual Pak. Karena itu, Pak. ketupat itu sebenarnya tradisi dari Asia Tenggara. Ketupat itu ada di Filipina, ada di Malaysia, Brunei, Thailand, ada semua. Oh, saya kira di Jawa saja. Oh tidak. Oh tidak. Tidak. Ketupat itu ada di sana. Dan kalau orang Jawa menyimbolkan ketupat itu ada dua arti. Karena ketupat itu biasanya dibuat dari janur, itu menunjukkan jatining nur. Apa itu Pak? Jatining nur. Jati. Nur itu cahaya, Wah. jati itu sejati. Sejatining Yang urip. sesungguhnya. Wah. Nah, cahaya yang sesungguhnya. Nah, kemudian yang kedua, arti yang kedua itu dari ketupat itu jadi akronim. Ya, kalau dipanjangkan menjadi ngaku. Ngaku lepat. Ngaku lepat. Ngaku lepat. Ya. Kupat. Ngaku lepat. Jadi Ini kontekstual GKJW banget ya, ini. ini kalau GKJW begitu. Kalau dekorasi lain di dalam rumah ya terserah masing-masing. Mau dikasih fotonya sendiri kan boleh. Iya. Tidak ada dekorasi khusus ya di dalam rumah, silakan. Yang paling penting itu adalah apa yang dilakukan. Misalnya berpantang. Ya, berpantang. Atau Tadi ada berpuasa. puasa-puasa itu ya. Ya, itu permulaan dari puasa 40 hari tanpa memperhitungkan hari Minggu. Artinya kalau hari Minggu boleh. Nah, dan Boleh makan kalau Minggu, Pak? boleh. Oh, boleh. Iya. Jadi nanti soal puasa itu akan dijelaskan Oh, pada puasa pertemuan nanti berikutnya. periode yang akan datang, Ya. Pak? Atau tahun depan? Oh, enggak. Perjumpaan yang akan datang nanti Perjumpaan kita yang akan berbicara datang, nanti kita masalah bicara puasa. Puasa itu apa Tenang, saja, saudara-saudara. Puasa itu kayak apa? Ya. Oke, Mulainya jadi itu tadi Pak Kresta. Betul. Dekorasinya seperti apa? Tidak ada khusus Pak Kresta Tidak ya? ada khusus. Kemudian ini pertanyaan dari Mbak Heni Tirta Kinasih ini ya. Makna tanda salib di dai. Nah, penorehan abu di dai itu kalau di Katolik memang dalam bentuk salib. Begini ya? Ya. Nah, Tetapi khusus untuk tahun 2021 ini, Paus sudah menentukan tidak dengan penorehan, melainkan dengan ditaburkan di kepala. wah, Ya, lah kotor Pak Krista. ya pasti, karena abu memang lambang kita ini sebenarnya kotor, makanya minta dibersihkan oleh Tuhan, begitu ya. Nah, kalau di GKJW karena memang tidak ada ketentuan, jadi yang penting ditorehkan, bisa ditaruh begini saja, didai dan tidak harus menggunakan simbol tanda salib. Ya. Tadi ada pertanyaan, kenapa harus setahun yang lalu dari Oh, soal abu ya, ya. dari daun palem.
Itu juga tradisi, tetapi saya kira di GKJW dipentingkan memang substansinya. Jadi soal tandanya itu bentuk salib atau tidak, kita mau seperti Katolik atau tidak itu monggo. Oke, terima kasih Pak Kresta atas semua yang disampaikan. Begitu saudara-saudara ngobrol-ngobrol kita, ngomong-ngomong kita, kiranya kita mendapatkan ngomong-ngomong oleh kepintaran. Jangan khawatir, perjumpaan yang akan datang, kita juga akan ngolehke tentang puasa. Ngolehke, mendapatkan sesuatu. Ditunggu saja perjumpaan kita minggu depannya lagi, berbicara tentang, tadi sudah disinggung singkat banget, tentang puasa. Terima kasih Pak Krista. Kalau ada pertanyaan, masih boleh disampaikan. Oh iya, kalau ada pertanyaan nanti silahkan bisa melewati FB atau IG-nya GKJW. Ditunggu pada saat-saat tertentu dan akan dijawab lewat oleh acara ini. Beberapa saudara kita lewat acara seperti ini. Ngolehke. Jangan lupa, ini program terbaru kita GKJW. Terima kasih Pak Kresta. BTW boleh minum enggak, Pak? Oh silakan diminum. Silakan diminum Pak Kresta. Nanti mari saudara kita seruput kopinya. Selamat menikmati acara kita ngolehke. Mendapatkan sesuatu dalam obrolan kita. Ngomong-ngomong oleh kepintaran. Tuhan memberkati kita bersama. Terima kasih.